Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah, mari kita sebelum memulai pekerjaan, kita mulai dulu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita yakini, kita cintai, dan kita ingin mendapatkan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, kami hadir kepada saudara-saudaraku dengan maksud untuk bersilaturahim dan berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa menambah iman dan taqwa kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah kisah nyata naik haji dengan modal basmalah. Ini suatu kisah yang benar-benar terjadi. Seorang santri yang baru saja pulang dari pondok, tetapi di pondoknya ia telah mendapatkan ijazah dari gurunya supaya mengamalkan basmalah 1000 kali setiap hari. Dengan membaca basmalah ini, Allah akan memberikan kasih dan sayang kepada orang yang membacanya. Dan ketika kasih sayang Allah itu diberikan, maka apapun yang diinginkan maka akan dikabulkan. Si santri ini menginginkan untuk bisa naik haji ketika sudah pulang dari pondok. Dan itu tidak pernah disangka-sangka kalau keinginan dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Sejak di pondok hanya melakukan itu, yaitu membaca Al-Quran yang bernama basmalah di surat Al-Fatihah. Nah, itulah amalan yang dilakukan, dan ketika pulang tidak tahu bagaimana awalnya, mertuanya mau berhaji sementara suaminya sudah meninggal, atau mertuanya laki-lakinya sudah meninggal. Kemudian ibunya sendiri juga akan berhaji, tetapi bapaknya itu dalam keadaan kondisi yang tidak mungkin karena sakit. Maka kedua orang tua dan besan ini bersepakat untuk mengangkat si santri ini untuk mendampingi menjadi haji, berangkat haji. Maka ini tidak pernah terbayangkan kalau doa dan keinginan yang selama di pondok itu dikabulkan oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Dia belum beristri, belum punya pekerjaan, maka tidak mungkin kalau dia akan mendapatkan seperti itu. Tetapi calon menantu atau calon besan ini sudah berpikir seperti itu, dan dari orang tua dan calon besan itu berangkatkan dengan cara patungan membayarnya. Ya.
Maka terjadilah itu. Barangkali itulah khasiat dan hikmah dari amalan basmalah. Jadi saudara-saudaraku perlu diperhatikan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa hambanya itu dengan cara yang bermacam-macam. Ini salah satu beberapa orang bisa naik haji tanpa biaya sudah 3 kali. Yang pertama kali seorang guru yang dihajikan oleh siswanya. Yang kedua, seorang guru ngaji yang dihajikan oleh tetangganya yang menjadi imigran di Perancis. Kali ini kami ceritakan adalah berhaji dengan modal basmalah itu yang diamalkannya di pondok, dan ketika pulang kemudian orang tuanya dan calon mertuanya itu berusaha untuk patungan biaya menghajikan si santri ini. Jadi yakinlah kalau doa itu pasti dikabulkan. Tapi kadang Allah memberikan yang persis seperti yang kita minta, atau mungkin diganti dalam bentuk yang lain yang menurut Allah yang terbaik. Itulah saudara-saudaraku hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita itu. Kemudian si santri ini berangkatlah ke tanah suci dengan membimbing ibunya dan ibu mertuanya untuk beribadah haji, sehingga sampai pulang dengan selamat dan bisa menjaga kemabrurannya sampai saat ini yang kami lihat sendiri. Maka sempurnalah rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang berkuasa atau yang mampu. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini bisa menginspirasi kita bahwa semua doa pasti akan dikabulkan asalkan kita mengucapkannya dengan ikhlas. Hanya dengan basmalah bisa sampai berhaji yang biayanya luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini cerita singkat dan pendek ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kesimpulannya doa dengan doa apapun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang penuh, dengan penuh harap dan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa doa akan dikabulkan, maka betul-betul menjadi kenyataan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan, semua adalah kesalahan kami, dan apabila ada benarnya itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.